Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Afin Amelia Azhara dari kelompok apa ya namanya ya? Tak namain kelompok Kartini. Jadi kelompok kita tuh ada 4. Satu saya sendiri Afin Amelia Azhara, terus ada Rita Ainulena, ada Karisma Umi Farhati, sama Diva Karisa. Jadi kelompok kami itu memilih pembahasan gender dibacanya ya? Gender gap yang ada di Korea Selatan. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan berdasarkan Gender Gap Report pada tahun 2022 maksud saya, yang diterbitkan oleh World Economic Forum. Negara-negara demokrasi sekarang itu udah memasuki masa-masa kemajuan dalam hal kesetaraan gender. Yang ternyata itu Korea menempati posisi dari 146 negara itu, dia menempati posisi 99 dengan kesenjangan gender itu skornya itu, maaf saya lihat, 0,689%, dan naik tipis dari urutan 102 pada 2021. Nah, peringkat Korea ini sangat jauh di bawah dari negara-negara maju yang lain, seperti kayak negara Indonesia yang ada 92%, terus ada Nepal, ada apa lagi ya? Kamerun, dan ada juga Kamboja. Padahal seperti yang kita tahu, Korea Selatan itu termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup bahasanya apa ya? Cukup pesat perkembangannya gitu kan. Nah, tapi gap gender yang ada di Korea itu termasuk tinggi gitu. Nah, selain karena mereka itu mungkin ada faktor lain ya, nanti dijelasin di step berikutnya. Jadi walaupun mereka itu pertumbuhan ekonominya cukup bagus, cukup tinggi, tapi upah mereka antara laki-laki dan perempuan itu masih ada gapnya gitu loh. Kayak dari cowok itu 31,1% pada 2021, artinya dengan beban kerja yang sama, besaran gaji perempuan hanyalah 8,9% dari gaji laki-laki. Dan berdasarkan laporan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi yang disingkat itu OECD pada tahun 2022, Korea Selatan itu adalah salah satu dari 39 negara dengan kesenjangan upah gender terbesar selama 20 tahun berturut-turut gitu, sejak tahun 1946 gitu guys. Jadi sebagai awalan itu seperti itu, nanti ada pembahasan lagi di nextnya. Kami menemukan setidaknya ada 3 faktor utama yang menjadi tantangan bagi negara Korea Selatan dalam menegakkan kesetaraan gender. Yang pertama yaitu rezim pemerintahan yang bisa menjadi faktor independen. Di Korea Selatan, tiap rezim pemerintahan yang berkuasa bisa menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kemajuan kesetaraan gender. Semenjak era demokrasi dimulai, Presiden Kim Yong-sam telah meletakkan dasar kebijakan gender melalui Undang-Undang Pembangunan Perempuan dan membentuk Komisi Kepresidenan Urusan Perempuan. Komitmen penguatan kesetaraan gender ini berlanjut pada pemerintahan selanjutnya, namun tidak dilaksanakan secara konsisten. Presiden Kim Dae-jun membentuk institusi khusus Kementerian Kesetaraan Gender, memberikan kuota perempuan di parlemen, dan insentif penitipan anak. Sementara penerusnya, Presiden Roh Moo-hyun meningkatkan anggaran untuk Kementerian Kesetaraan Gender dan memulai peruntukan anggaran yang sensitif gender. Namun, pemerintahan konservatif Lee Myung-bak yang berorientasi pasar membawa kemunduran dengan memangkas anggaran Kementerian Kesetaraan Gender. Park Geun-hye menjadi presiden perempuan pertama Korea Selatan yang diharapkan mampu memberikan warna yang lebih kuat terhadap kebijakan pro-gender. Di bawah pemerintahannya, anggaran kebijakan kesetaraan gender terus meningkat, termasuk untuk subsidi penitipan anak, cuti hamil, dan pengasuhan anak. Namun, representasi perempuan dalam jabatan publik strategis masih sangat rendah. Ini membuat Park dianggap oleh publik sebagai presiden perempuan tanpa perempuan karena gagal memenuhi janji kampanyenya untuk menempatkan perempuan dalam posisi-posisi penting pemerintahan. Hanya ada 2 menteri perempuan dari 19 anggota kabinetnya. Situasi ini dimanfaatkan dalam pemilu 2017 melalui janji kampanyenya Presiden Moon Jae-in menjadi presiden feminis untuk mempromosikan kebijakan kesetaraan gender. Oke, kita masuk ke poin kedua. Ada apa ya tadi? Politisasi isu kesetaraan gender. Iya. Nah, jadi maksudnya apa sih kayak politisasi kesetaraan gender tuh apa sih gitu kan? Nah, jadi politisasi kesetaraan gender itu maksudnya para politikus di Korea Selatan itu pada memanfaatkan isu gender untuk mendapatkan suara terbanyak lagi pas pemilu gitu. Nah, salah satu contohnya itu ada
di kampanye 2022 ya. Jadi Presiden Yoon itu memanfaatkan isu kesetaraan gender untuk mendapatkan suara terbanyak. Nah, dia itu pada kampanye 2022 itu mencetuskan kampanye anti gender. Dia itu memanfaatkan keadaan Korea yang pada saat itu mengalami berarti gimana ya? Para masyarakat yang mayoritas laki-laki itu tidak puas dengan kebijakan pemerintah sebelumnya. Kayak mereka itu berpendapat kenapa cewek lebih dispesialin. Terus juga kenapa laki-laki itu harus wajib militer selama 2 tahun yang mengakibatkan kesempatan untuk mengembangkan karir mereka itu terputus gitu. Dan si Presiden Yoon juga mengklaim kebijakan pemerintah sebelumnya itu lebih condong ke perempuan dan kayak bahasanya apa ya? Kayak menganggap laki-laki itu lebih potensial melakukan tindak kriminal gitu loh. Jadi di sana itu kayak lagi ada pro kontra dan Presiden Yoon itu memanfaatkan itu untuk mendapatkan suara pemilihan terbanyak gitu. Seperti itu, guys. Dadah. Nah, setelah beberapa faktor tadi, ada satu faktor juga yang menjadi penghambat kesetaraan di Korea Selatan, yaitu faktor kultural dan sosial, di mana kondisi kultural dan sosial di Korea Selatan ini masih cenderung patriarki, budaya paternalistik yang membagi gender secara diskriminatif dan struktural, sehingga laki-laki itu lebih unggul dalam hierarki di Korea Selatan itu sendiri. Nah, telah membatasi upaya pemberdayaan perempuan dan partisipasi mereka di ruang publik. Pembagian peran dan tugas berdasarkan gender ini antara bekerja di luar dan mengerjakan urusan atau tugas-tugas domestik itu masih mengakar kuat pada kehidupan sosial masyarakat. Contohnya ada sebuah istilah bagi seorang perempuan atau istri di Korea Selatan, biasanya disebut jip saram, itu orang-orang yang berada di rumah. Sedangkan untuk para pria atau khususnya suami itu biasa disebut bakat yangban atau orang yang berada di luar rumah. Perempuan di Korea Selatan ini sangat rentan mengalami diskriminasi dan pelecehan di tempat pekerjaan, di mana diskriminasi yang diterima oleh perempuan saat melamar pekerjaan dan sudah bekerja. Mulai dari pertanyaan tentang apakah akan hamil atau tidak, sampai tertundanya promosi jabatan bagi seorang perempuan setelah cuti hamil. Berbagai hambatan kultural dan struktural ini saling berkontribusi terhadap penguatan ketidaksetaraan gender di Korea Selatan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari faktor kultural dan struktural